Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelum kita memulai pelajaran, kita sebaiknya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan membahas tentang penulisan karya ilmiah. Apa sih tujuan pembelajaran dari penulisan karya ilmiah ini? Yang pertama itu kita dapat menentukan sistematika penulisan karya tulis yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Yang kedua, menuliskan catatan pustaka dan daftar pustaka sebagai rujukan dan dapat menyunting karya tulis. Yang ketiga, mengolah, menalar, dan menyajikan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari materi penulisan karya yang dipelajari di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuannya. Nah, selanjutnya, apa sih karya ilmiah itu? Karya ilmiah adalah suatu produk dari kegiatan ilmiah yang membicarakan produk ilmiah. Nah, karya ilmiah ini dilakukan melalui penelitian, namun tidak hanya penelitian merupakan statusnya karya ilmiah. Karya ilmiah adalah suatu tulisan yang membahas satu permasalahan. Pembahasan itu dilakukan berdasarkan penyelidikan, pengamatan, pengumpulan data yang diperoleh melalui suatu penelitian. Karya tulis ilmiah melalui penelitian ini menggunakan metode ilmiah yang sistematis untuk memperoleh jawaban secara ilmiah terhadap permasalahan yang diteliti. Untuk memperjelas jawaban ilmiah berdasarkan penelitian, penulisan karya tulis ilmiah dapat dilakukan sesudah timbulnya suatu masalah yang kemudian dibahas melalui penelitian dari kesimpulan dari penelitian tersebut. Terdapat juga jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama, karya tulis ilmiah. Dwi Loka menyatakan bahwa karya tulis merupakan suatu hasil pemikiran dari seseorang ilmuwan yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui kepustakaan, kumpulan pengalaman, penelitian, dan pengetahuan orang lain sebelumnya. Yang kedua, karya tulis non-ilmiah adalah sebuah karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang suatu pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, bersifat subjektif, tidak didukung dengan fakta-fakta umum, dan menggunakan gaya bahasa yang populer, tidak terlalu formal. Selanjutnya terdapat karya tulis ilmiah populer. Karya tulis ilmiah populer ini adalah jenis karya tulis yang menggunakan bahasa yang populer sehingga lebih mudah dipahami oleh masyarakat dan sangat menarik untuk dibaca. Kita sudah membahas tentang jenis-jenis karya ilmiah, sekarang kita membahas ciri-ciri karya tulis ilmiah. Terdapat 3 ciri-ciri karya tulis ilmiah, yaitu terdapat 3 jenis karya ilmiah yang dimana ketiga jenis ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, karya tulis ilmiah berciri-ciri bersifat logis, yaitu apabila suatu data, argumen, dan penjelasan yang dikemukakan dapat diterima oleh akal. Bersifat sistematis, yaitu setiap permasalahan yang diuraikan disusun secara teratur, runtut, dan tidak tumpang tindih. Selanjutnya bersifat objektif, yaitu apabila suatu alasan, keterangan, ataupun penjelasan dikemukakan sesuai keadaan aslinya. Nah, selanjutnya ada karya tulis non-ilmiah yang berciri-ciri. Karya tulis non-ilmiah ini adalah tulisan yang didasarkan fakta pribadi, fakta yang disimpulkan bersifat subjektif, gaya bahasa yang digunakan adalah bahasa konotatif dan populer, tidak memuat hipotesis, penyajiannya disertai dengan sejarah, bersifat imajinatif, situasi yang terjadi di dalamnya bersifat dramatisir, dan bersifat persuasif. Selanjutnya yang ketiga ada karya tulis populer yang memiliki ciri-ciri menggunakan bahasa baku yang tercerminkan dari pemilihan kata atau istilah. Sikap penulisan dalam karya ilmiah adalah objektif, komponennya bervariasi sesuai dengan jenisnya, dan struktur sajian karya ilmiah sangat ketat yang terdiri dari bagian awal, bagian inti, dan bagian penutup.
Nah, sekarang kita akan lanjut ke bagian tujuan karya tulis ilmiah. Apa sih tujuannya? Tujuannya yaitu untuk dapat melatih hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis atau tidak tersurat. Selanjutnya, karya ilmiah yang telah ditulis diharapkan menjadi transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. Selanjutnya, untuk membuktikan pengetahuan serta potensi ilmiah yang dimiliki oleh penulis. Selanjutnya, dapat melatih keterampilan dasar dalam melakukan penelitian. Selanjutnya, manfaat karya tulis ilmiah untuk melatih dalam menggabungkan beberapa hasil bacaan dari sumber bacaan. Penulis dapat melatih keintegrasian hasil bacaan dari gagasan sendiri, dapat mengembangkan pemikiran menjadi lebih matang, dapat meningkatkan keterampilan dalam mengorganisasikan dan menyajikan fakta dan data secara jelas dan sistematif, mengakrabkan penulisan dengan kegiatan-kegiatan perpustakaan, seperti menggunakan katalog dalam mencari buku-buku yang diperlukan. Selanjutnya, penulis akan merasakan kepuasan intelektual, yaitu kepuasan yang berkaitan dengan kemampuan untuk menyajikan suatu pengetahuan. Dan selanjutnya, penulis ikut menyumbang bagi perluasan cakrawala ilmu pengetahuan masyarakat. Dan yang terakhir, sebagai bahan penelitian atau acuan pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Nah, di sini karya tulis juga memiliki karakteristik. Apa sih karakteristiknya? Karakteristiknya adalah tulisan yang dibuat harus mengacu pada teori, harus lugas, maksudnya tidak emosional, tidak kritis, dan tidak menimbulkan interpretasi lain. Yang selanjutnya harus logis, artinya mengacu pada pembahasan yang rasional dengan urutan yang konsisten. Selanjutnya efisien, artinya menggunakan kalimat dan tidak menggunakan kata bahasa yang susah, kata dan bahasanya yang baik, sesuai dan mudah dipahami. Selanjutnya ada efektif, artinya tulisan-tulisan yang dibuat harus ringkas, padat dan padat. Selanjutnya ada objektif, artinya berdasarkan fakta, kerangka karya ilmiah bersifat konkret dan benar adanya dan tidak mengada-ngada. Selanjutnya sistematis, artinya penulisan dan pembahasannya harus sesuai dengan prosedur yang ada. Nah, ini adalah bagian penting dalam karya ilmiah, yaitu terdapat halaman judul, kata pengantar, daftar isi, dan ada bab-babnya, yaitu sampai bab 3. Dan yang bab pertama itu isinya pendahuluan. Di pendahuluan itu terdapat latar belakang masalah, yaitu kita memunculkan kita mencari masalah-masalahnya yang akan kita tuangkan ke dalam tulisan kita. Dan yang kedua ada permasalahan atau rumusan masalah. Yang ketiga ada tujuan penulisan. Yang keempat ada metode penelitian. Yang kelima ada manfaat penelitian. Yang keenam ada sistematika penulisan. Dan selanjutnya ada bab 2 ada pembahasan. Pembahasan ini menyangkut tentang teori-teori dalam karya ilmiah. Dan yang terakhir ada bab 3 yaitu penutup, di mana penutup ini pastinya terdapat kesimpulan dan saran. Dan yang terakhir kita harus ada referensi atau daftar pustaka. Itulah bagian-bagian penting yang ada dalam karya tulis ilmiah. Baiklah, itu materi yang bisa diberikan. Jika terdapat kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.